Enjoy for watching. Analisa kasus sosial mengenai Bigo Live dalam kategori bentuk penyalahgunaan media sosial. Hey yo, this is our team. Zaman terus bergulir mengikuti waktu menyebabkan banyak terjadinya perubahan. Ada perubahan yang menyebabkan kemunduran atau tergerusnya beberapa hal, namun ada juga perubahan yang menyebabkan perkembangan. Perkembangan teknologi ini juga turut melibatkan perkembangan dalam segi penyebaran informasi. Penyebaran informasi tidak lagi terpaku hanya melalui surat kabar, siaran berita di televisi, maupun di portal media online. Selain menjadi platform yang menjadi wadah untuk berbagi kesenangan, beberapa platform media sosial juga turut menjadi wadah dalam penyebaran informasi. Perkembangan teknologi berhasil menciptakan beberapa aplikasi media sosial yang biasa digunakan untuk berbagai hal, menunjukkan kreativitas, berbagi ide, mempublis kegiatan sehari-hari melalui video singkat ataupun daily vlog, hingga menampilkan secara langsung kegiatan yang dilakukan. Perkembangan di bidang media sosial juga mampu menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial ini banyak sekali bentuknya, seperti mengupload foto tidak senonoh, membagikan foto para korban kecelakaan, menyebarkan isu yang menyebabkan konflik, ras atau agama, hingga berjudi atau taruhan di media sosial, hingga hal yang belakangan ini marak sekali terjadi, yaitu cyberbullying. Sekilas info tentang Bigo Live. Yang pertama, Bigo Live sudah diunduh sebanyak lebih dari 200 juta di seluruh dunia. Dan yang kedua, Bigo Live adalah sebuah platform yang menyediakan layanan live streaming yang memberikan akses penuh kepada pengguna untuk membagikan kegiatan kepada para pengikutnya. Dan yang ketiga, gift yang diberikan oleh para penonton itu nantinya dapat ditukar dengan uang sesuai dengan nilai masing-masing gift. Dan yang keempat, plafon ini sempat diblokir oleh Kominfo lantaran terjerat kasus penyalahgunaan media sosial. Fitur-fitur tersedia di Bigo Live. Yang pertama, tonton siaran langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menonton siaran live pengguna lainnya. Dan yang kedua, video chat dan video call gratis. Fitur ini memberikan akses untuk melakukan video chat maupun video call ke sesama pengguna. Dan yang ketiga, ruang voice chat gratis. Fitur ini memberikan layanan untuk mengobrol secara langsung dengan semua orang dari seluruh penjuru dunia. Dan yang keempat, duel langsung. Fitur ini memungkinkan dua orang broadcaster yang berbeda tempat melakukan live bersama. Dan yang kelima, vlog. Fitur ini sama halnya dengan vlog yang biasanya ada di YouTube, menampilkan berbagai hal dalam bentuk video bukan lagi tulisan. Yang keenam, ada Bigo Ludo. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk bermain di dalam terdapat permainan ludo, ulah, tangga, dan ship battle. Salah satu kasus viral penyebab Kominfo mengkaji keputusan pemblokiran. Tayangan live streaming dari seorang gadis bernama Adelia Zahra yang mengaku berasal dari Makassar. Nama ini mendadak populer tidak hanya di kalangan pengguna Bigo Live, namun di seluruh kalangan warganet. Pasalnya, Adele kerap menampilkan hal-hal yang tidak senonoh. Adele sering membicarakan topik-topik dewasa yang sensual dalam live-nya. Tidak hanya itu, Adele juga sering kerap kali mengeluarkan kata-kata kotor dan vulgar, cenderung memancing birahi para penontonnya. Hal yang membuat heboh adalah Adele selalu tampil dengan menggunakan jilbab, dan hal ini dianggap melecehkan agama Islam. Setelah ditelusuri, ternyata Adelia Zahra memiliki nama asli Irwan. Dan dia tidak terlahir sebagai perempuan, melainkan dia adalah seorang transgender. Tidak hanya Adele, beberapa broadcaster lainnya juga ada yang melakukan hal yang sama. Bahkan lebih parahnya, kerap mempertontonkan bagian-bagian intim yang seharusnya tidak diekspos untuk dipertontonkan ke publik, seperti halnya Safa Marwah. Salah satu kasus viral penyalahgunaan media sosial. Seorang wanita bernama Merlina Ardiah, gadis berusia 25 tahun, berstatus sebagai mahasiswi semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mula Warman ini pada tahun 2017 harus ditangkap polisi setelah tayangan
live yang dilakukannya di Bigo Live. Karena apa yang dilakukannya tersebut tergolong dalam penyalahgunaan media. Merlina melakukan live streaming dengan menampilkan file Me versus Mom yang sedang ditontonnya di bioskop bersama keluarga. Hal tersebut dilakukannya sejak 17 menit awal film diputar hingga akhir penayangan. Live streaming yang berdurasi panjang ini turut menyita perhatian MNC Group selaku pemilik hak cipta atas film tersebut. Alhasil, pihak MNC Group melaporkan gadis ini ke polisi dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kasus tersebut pun diproses secara hukum. Berdasarkan dari kasus-kasus yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kasus Merlina Ardia mampu langsung diatasi melalui jalur hukum atas permintaan pemilik hak cipta, yaitu pihak MNC Group. Sedangkan berbeda dengan kasus Adele dan Safa yang mempertontonkan hal tidak senonoh dalam live streamingnya, hal ini sampai mengharuskan pihak Kominfo turun tangan. Pihak Kominfo memblokir 10 DNS atau Domain Name System dan Sub DNS yang melayani Bigo Live. Sebelum melakukan pemblokiran ini, pihak Kominfo sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan selama 2 bulan dan melayangkan beberapa teguran. Setelah diamati dan tidak mendapati respon dari pihak terkait, barulah pihak Kominfo mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran aplikasi Bigo Live. Di sini juga kami cantumkan beberapa link portal media online tempat kami melakukan riset untuk mendapatkan informasi terkait.